Cristiano Ronaldo, mega bintang sepak bola asal Portugal yang telah menaklukkan panggung dunia dengan kehebatannya di lapangan hijau, baru saja tiba di Indonesia dalam sebuah misi pribadi yang sangat berarti baginya, bukan untuk urusan bisnis, pertandingan, ataupun kepentingan publik, melainkan untuk menepati sebuah janji lama yang telah terpatri dalam hatinya sejak bertahun-tahun silam. Janji itu ia buat kepada seorang sahabat masa kecilnya, seorang anak laki-laki pengungsi asal Aceh yang pernah tinggal di lingkungan yang sama dengannya di Portugal pasca konflik yang melanda tanah kelahirannya. Persahabatan mereka, meski terjalin dalam waktu yang singkat, meninggalkan kesan mendalam di hati Ronaldo, dan kini, bertahun-tahun kemudian, ia datang ke Indonesia dengan tekad untuk menemukan kembali jejak sahabat lamanya itu, atau setidaknya menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih atas kenangan yang telah memberi warna dalam masa kecilnya. Ronaldo mengenakan hoodie hitam polos yang menutupi sebagian besar wajahnya, dipadukan dengan kacamata hitam berbingkai tebal yang nyaris menutupi seluruh ekspresi matanya, serta topi hitam yang ditarik rendah sampai mendekati alis. Penampilannya nyaris tidak mencolok sengaja dibentuk agar menyatu dengan herek pikak warga biasa ibu kota. Tak ada pengawalan ketat, tak ada barisan kamera, tak ada wartawan yang mengejarnya dari pintu kedatangan. Bahkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pun tidak menerima pemberitahuan resmi akan kedatangan salah satu figur publik paling terkenal di dunia itu. Presiden Indonesia, ia bahkan belum pernah diberitahu. Semua ini dirancang secara dayam-dayam, dengan perhitungan cermat dan koordinasi minimum, nyaris seperti operasi rahasia. Ronaldo menyelinap masuk ke Indonesia menggunakan identitas palsu yang telah dirancang. Dengan sangat meyakinkan dokumen diplomatik dari sebuah negara kecil di Eropa Timur, bekas negara satelit Soviet yang kini hampir dilupakan dunia. Paspor tersebut bukan sekadar palsu biasa. Ia dikeluarkan atas koneksi lama dari sponsor besarnya, sebuah perusahaan multinasional yang memiliki akar sampai ke dunia politik dan jaringan bawah tanah. Mereka yang membantunya masuk bukan calo jalanan, melainkan orang-orang dengan akses ke gerbang belakang diplomasi internasional, orang-orang yang tahu bagaimana cara membuat seseorang tak terlihat meski seluruh dunia mungkin mencarinya. Begitu keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, Ronaldo tidak menuju ke Hotel Bintang 5, tidak ke rumah dinas kedutaan, tidak pula ke jet pribadi yang menunggu di hanggar sebaliknya. Ia mengangkat ponsel murah yang baru dibelinya di kios terminal, membuka aplikasi ojek online, dan memesan tumpangan seperti warga biasa. Dalam hitungan menit, seorang pengemudi datang menjemput dengan sepeda motor berwarna merah marun yang catnya mulai pudar. Pengemudi itu mengenakan jaket hijau khas perusahaan ojek daring dengan helm bertuliskan nama anaknya yang kini jadi motivasinya mencari nafkah tiap hari. "Bang, ke Kampung Pulo." "Ya," ujar Ronaldo dengan bahasa Indonesia patah-patah yang dipelajarinya seminggu terakhir dari aplikasi terjemahan dan video YouTube. Pengemudi itu, seorang pria paruh baya dengan tatapan ramah namun kelelahan tergurat di wajahnya, hanya menoleh sekilas dan menjawab dengan cepat, "Oke, siap bos," tanpa menaruh curiga sedikit pun. Baginya, penumpangnya hanyalah seorang turis asing yang mungkin tersesat, atau mungkin backpacker yang ingin merasakan sisi lain Jakarta. Ia tidak tahu bahwa orang yang kini duduk di jok belakang motornya adalah seorang atlet dengan lebih dari 600 juta pengikut di Instagram, ikon global yang wajahnya terpampang di setiap billboard besar dari Madrid hingga Dubai. Tidak ada yang tahu bahwa pria bertubuh kekar yang kini membonceng di belakangnya telah mencetak ratusan gol di liga-liga paling bergengsi dunia, memenangi 5 Ballon d'Or, dan menginspirasi jutaan anak untuk mengejar mimpi mereka di tengah keterbatasan. Kini, bintang itu melaju pelan di atas motor tua, membelah jalanan ibu kota yang padat dan bising, melewati truk, bajai, dan pedagang kaki lima, menuju sebuah kawasan kumuh di pinggiran Sungai Ciliwung, tempat di mana benih dari sebuah persahabatan lama dulu pernah tumbuh. Perjalanan ini bukan tentang kenyamanan, bukan pula tentang gaya. Ini adalah tentang sebuah pencarian akan jejak masa lalu, akan sahabat lama yang dulu pernah menyalakan cahaya kecil dalam hidupnya. Seseorang yang mungkin telah terlupakan dunia, tetapi tidak pernah ia lupakan. Sesampainya di Kampung Pulo, setelah menuruni ojek dan membayar ongkosnya dengan uang tunai, ia sengaja tidak menggunakan kartu agar jejak digitalnya tidak terdeteksi. Ronaldo berdiri sejenak di tepi gang kecil yang membelah kawasan padat itu. Bau khas Jakarta langsung menyapa hidungnya, campuran antara asap knalpot, gorengan dari wajan ibu-ibu di pinggir jalan, dan aroma sungai yang tak pernah benar-benar bersih. Tapi bagi Ronaldo,
Tempat ini bukan sekadar lokasi di peta. Ini adalah perpanjangan dari kenangan yang telah lama tertanam di sudut-sudut pikirannya. Kenangan yang samar tapi kuat akan sahabat lamanya, yang sering bercerita tentang kampung halaman sebelum perang, memaksanya meninggalkan segalanya. Ia mulai melangkah masuk ke dalam labirin ganggang sempit, menyusuri lorong-lorong yang nyaris hanya cukup dilewati dua orang berdampingan. Di kiri dan kanan, rumah-rumah berdinding triplek dan bata tak diplester berdiri rapat, dihiasi jemuran pakaian yang tergantung di atas kepala. Suara televisi dari dalam rumah bercampur dengan obrolan warga, deru kipas angin, dan tangis bayi. Namun yang paling menarik perhatian Ronaldo adalah sekelompok anak-anak yang tengah bermain sepak bola di sebuah lapangan kecil tak resmi, sebuah tanah kosong berdebu yang dibatasi oleh tembok tinggi di satu sisi dan got di sisi lainnya. Ia berdiri di pinggir lapangan, tak ingin mengganggu, hanya mengamati. Sepak bola selalu punya cara untuk mengikat jiwa, dimanapun tempatnya. Ia tersenyum kecil ketika melihat seorang bocah menendang bola dengan teknik yang mengingatkannya pada dirinya sendiri di usia 9 tahun. Tiba-tiba, salah satu tendangan liar melesat ke arahnya bola plastik biru. Sedikit kempis, dan ditambah lakban di beberapa sisi. Bola itu memantul ke kaki Ronaldo dengan kecepatan rendah. Dengan refleks seorang legenda yang telah dilatih sepanjang hidupnya, ia mengangkat kakinya dan menendang bola itu kembali dalam satu sentuhan lembut namun terukur. Bola itu melayang melengkung sempurna, melewati satu anak yang berdiri di tengah, dan jatuh tepat ke kaki si bocah yang tadi menendangnya. Semua anak-anak menghentikan permainan mereka. Mata mereka membesar, mulut mereka sedikit menganga, tak ada suara selain deru angin yang meniup spanduk robek di atas kepala mereka. "Om, main bola juga ya?" tanya salah satu dari mereka. Seorang anak laki-laki kurus dengan rambut cepak dan kaos bertuliskan Messi yang sudah lusuh. Ronaldo menahan tawa, lalu tersenyum lebar. "Sedikit," jawabnya dalam bahasa Indonesia yang terdengar kaku, dengan aksen Portugal yang kental. Nyaris seperti pelafalan orang bule belajar dari film kartun anak-anak. Anak-anak tertawa. Salah satu dari mereka memberi isyarat agar Ronaldo bergabung. Ia menggang. Dalam hitungan detik, pria yang biasa bermain di stadion megah dengan rumput sintetis bernilai jutaan dolar itu, kini berlari-lari kecil di atas tanah berdebu. Bersama anak-anak kecil yang hanya mengenalnya jikapun mengenal dari iklan minuman energi dan video YouTube. Mereka bermain selama hampir 1 jam. Ronaldo tidak menunjukkan seluruh kemampuannya, tapi sentuhannya, kontrol bolanya, dan caranya membaca permainan tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Anak-anak mulai saling berbisik, saling menebak. "Mirip Ronaldo, ya," kata salah satu. "Gak mungkin lah, Ronaldo mah tinggi banget, tapi sepatu dia keren. Lihat tuh, omnya, bule kali." Tapi keraguan selalu menang atas kepercayaan. Di tempat seperti kampung pulau, di mana hidup lebih banyak diisi oleh kenyataan daripada kemungkinan, mustahil membayangkan bahwa salah satu manusia paling terkenal di dunia bisa berdiri dan bahkan berkeringat di hadapan mereka, tanpa satupun kamera atau media meliput. Bagi anak-anak itu, hari itu hanyalah hari yang sedikit lebih menyenangkan dari biasanya, karena mereka bermain bola dengan seorang om bule yang jago banget. Bagi Ronaldo, hari itu adalah sebuah momen sunyi yang tak ternilai. Ketika ia bisa kembali menjadi bocah biasa, bermain tanpa beban, di tengah anak-anak, yang mungkin kelak akan menyimpan kisah ini sebagai cerita aneh, yang takkan dipercaya siapapun. Sebuah legenda urban kecil, yang suatu hari mungkin akan mereka ceritakan kepada anak-anak mereka, bahwa dulu, pernah ada seorang om bule datang, main bola, dan menendang seperti Ronaldo. Dan mungkin saja, memang dia. Setelah bermain bola bersama anak-anak, Ronaldo berpamitan dengan senyum hangat dan lambaian tangan. Anak-anak berteriak riang, mengira mereka baru saja bermain dengan seorang turis asing yang kebetulan sangat jago bola. Tapi Ronaldo tidak berlama-lama. Langkah kakinya kemudian mengarah ke sebuah rumah sederhana yang terletak di ujung gang. Rumah kecil bercat hijau muda yang mulai pudar, dengan dinding yang penuh tempelan stiker pendidikan agama dan poster-poster motivasi Islami. Di terasnya tergantung sangkar burung berisi seekor kenari yang berkicau pelan, seolah menyambut tamu yang sudah lama dinanti. Disitulah tinggal Ismail, sahabat lamanya, yang dulu tinggal beberapa tahun di Portugal sebagai pengungsi kecil dari Aceh pasca konflik. Mereka bertemu saat Ronaldo masih menjadi bocah remaja penuh semangat di Madeira, sebelum sorotan kamera dan sorak stadion menjadi bagian hidupnya. Ismail adalah satu dari sedikit orang yang mengenal Ronaldo, bukan sebagai selebritas atau atlet, tapi sebagai anak kampung biasa yang suka menyepak bola dari pagi hingga senja. Ketika mereka akhirnya bertemu kembali hari itu,
Puluhan tahun setelah perpisahan yang sunyi, pelukan mereka tidak hanya memeluk tubuh, tetapi juga seluruh kenangan yang telah mereka simpan rapi di sudut hati masing-masing. Ismail membuka pintu dan tertegun sejenak. Ronaldo, suaranya tercekat, antara tak percaya dan bahagia. Ronaldo tertawa dan menjawab dengan nada akrab. Siapa lagi bro? Aku bukan Messi kan? Mereka langsung berpelukan erat, seolah waktu tidak pernah memisahkan mereka. Tawa mereka pecah begitu saja, lepas dari bibir yang mungkin sudah lama tak tertawa sebebas itu. Mereka duduk di bangku kayu reot, berbincang dalam dua bahasa yang saling campur. Portugis, Indonesia, dan tawa universal manusia yang saling memahami. Mereka mengenang masa kecil yang sederhana, namun penuh warna, tentang sepatu bola robek, tentang pelajaran bahasa Portugal yang susah dipahami, tentang Ismail yang dulu selalu membawa makanan khas Aceh dan membuat Ronaldo tergila-gila pada sambal terasi buatan ibunya. Malam harinya, setelah langit Jakarta berubah menjadi gelap dengan bintang yang malu-malu di balik polusi cahaya kota, Ronaldo duduk bersila di atas tikar rotan di ruang tamu rumah Ismail. Tidak ada kursi mewah, tidak ada sofa empuk, hanya lantai keramik dingin dan tikar yang menampung begitu banyak cerita hidup. Di depannya, sepiring nasi goreng hangat tersaji, lengkap dengan telur dadar, irisan timun, dan kerupuk udang yang renyah. Di sampingnya, gelas teh manis mengepul. Aromanya menenangkan jauh dari minuman elektrolit dan air mineral mahal yang biasa ia konsumsi sebelum latihan. Ia makan dengan tangan, mengikuti kebiasaan tuan rumah, dengan canggung namun antusias. Setiap suapan mengingatkannya pada makanan buatan ibu Ismail, yang dulu sering mereka santap bersama di dapur sempit apartemen pengungsi di Funchal. Rasanya tidak sama, tapi kenangannya serupa. Hangat, sederhana, dan penuh cinta. Tak ada kamera yang memotret malam itu. Tak ada jurnalis yang mengintip dari balik jendela. Tak ada notifikasi dari ponsel yang ia matikan sejak pagi. Yang ada hanyalah dua sahabat lama, kini pria dewasa dengan kehidupan yang sangat berbeda. Duduk berdampingan dan menertawakan masa lalu mereka yang begitu jauh dan begitu dekat sekaligus. Sesekali, terdengar suara azan dari masjid kecil di ujung gang. Sesekali, terdengar suara motor dan anak-anak yang belum juga tidur. Tapi di antara suara-suara itu, ada satu hal yang tak terdengar namun sangat terasa, kedamaian. Ronaldo bersandar ke dinding, menatap langit-langit rumah yang retaknya membentuk pola, seperti peta dunia. Ia menghela napas panjang dan berkata pelan, lebih kepada dirinya sendiri, sudah lama aku tidak merasa menjadi manusia. Ismail hanya menoleh dan tersenyum, lalu menepuk pundaknya. Di sini Ron, kau cuma sahabatku, bukan superstar. Dan malam pun terus berjalan, ditemani kenangan, tawa lirih, dan rasa syukur yang tak perlu diucapkan. Keesokan harinya, saat mentari Jakarta mulai naik pelan dari balik gudung gedeng dan atap seng, Ronaldo bangun lebih awal dari kebanyakan penghuni kampung pulau. Ia mencuci muka dengan air dari gayung plastik, lalu duduk sejenak di serambi rumah Ismail, menikmati semilir angin pagi yang membawa suara azan subuh dan aktivitas warga yang mulai menggeliat. Tak ada pelatih yang menunggu di lapangan, tak ada manajer tim yang mengatur jadwal, tak ada sesi media, hanya pagi yang sunyi dan damai pagi yang tidak pernah bisa ia beli dengan ketenaran ataupun uang. Setelah sarapan singkat dengan QQ pasar dan segelas kopi hitam kental buatan istri Ismail, ia pamit dalam pelukan singkat. Mata mereka tak banyak bicara, tapi menyimpan segalanya. Ia mengenakan kembali hoodie hitamnya, topi ditarik rendah, dan kacamata gelap yang melindungi lebih dari sekadar cahaya matahari, melainkan juga identitas yang telah melekat erat selama puluhan tahun. Tanpa pengawalan, tanpa wartawan, ia berjalan keluar gang, melewati kembali anak-anak yang mulai berkumpul di lapangan kecil mereka. Beberapa dari mereka melirik, mencoba mengenali, tapi tak ada yang benar-benar yakin. Hanya senyuman kecil yang dibalas dengan anggukan pelan. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, ia berjalan melalui jalur diplomatik dengan paspor yang sama, dibantu oleh satu kontak dari sponsor lamanya, yang menyambutnya dengan senyum tipis dan gestur hormat. Tak ada tepuk tangan, tak ada permintaan tanda tangan, hanya langkah sunyi seorang mega bintang yang datang dan pergi tanpa jejak. Dunia tetap berputar seperti biasa, sinetron tetap tayang, kemacetan tetap menggila, dan rakyat tetap sibuk dengan urusannya masing-masing. Tak seorang pun tahu bahwa salah satu manusia paling terkenal di planet ini sempat menyentuh tanah Indonesia, menginjakkan kaki di tanah kumuh yang sering diabaikan pemerintah, dan bermain bola di lapangan tanah bersama anak-anak yang tak punya sepatu. Bahkan Presiden Indonesia sendiri tidak tahu. Tidak ada penyambutan negara, tidak ada konferensi pers,
Ronaldo datang bukan sebagai duta, bukan sebagai bintang, tapi sebagai manusia dan pergi dengan tenang, seperti angin yang menyapa, lalu menghilang. Namun satu hal yang pasti, sejak hari itu, anak-anak di kampung pulau bermain bola dengan semangat yang berbeda. Ada kilau kecil di mata mereka. Ada semangat baru dalam setiap lari dan tendangan. Karena meskipun mereka tidak bisa membuktikannya, dan meskipun tak ada satupun orang dewasa yang percaya cerita mereka, mereka semua merasa di lubuk hati terdalam bahwa kemarin, mereka telah bermain bersama Cristiano Ronaldo. Bukan menontonnya di TV, bukan melihatnya di poster, tapi benar-benar bermain bersama. Mereka ingat sentuhan kakinya, cara ia tertawa, bagaimana ia menyebut sedikit dengan aksen lucu. Bagi mereka, kenangan itu menjadi bahan cerita selama berminggu-minggu, bahkan mungkin bertahun-tahun. Mereka akan menceritakannya dengan penuh semangat. Waktu itu ada Om Bule main bola sama kita, mirip banget sama Ronaldo. Teman-teman mereka akan tertawa dan menggeleng. Ah, masa sih? Tapi mereka tahu, di hati mereka tahu. Dan semangat itu, perasaan bahwa mereka pernah dekat dengan keajaiban, akan terus hidup setiap kali mereka menendang bola di lapangan sempit itu. Cristiano Ronaldo telah pergi dari Jakarta, tapi ia meninggalkan sesuatu yang tak terlihat oleh kamera, tak tercatat dalam berita, dan tak bisa diunggah ke media sosial. Sebuah pengaruh kecil, sunyi, namun abadi. Bukan hanya pada anak-anak, tetapi pada dirinya sendiri. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa bebas. Bebas menjadi manusia biasa, di tempat yang tidak mengenalnya, tapi menyambutnya seperti sahabat lama. Dan di kampung pulau, legenda itu akan terus hidup dalam debu, dalam tawa, dan dalam semangat kecil yang menendang bola ke arah mimpi.